Ini berkembang isu macam-macam ketika PDI Perjuangan memajukan calonnya. Masa saya dibilang menghina orang kantuk, melecehkan orang kantuk, macam-macam. Coba berdiri orang kantuk kalau saya menghinanya. Coba yang merasa diri dia pejabat tinggi di provinsi orang kantuk, coba berdiri, saya melihat mukanya. Nah, ini semua orang mana? Mana Alek? Nah, ini semua orang kantuk. Kalau saya menghina orang kantuk, melecehkan orang kantuk, saya tidak kasih dia PDI Perjuangan maju pertama dulu, tapi kan kalah. Kenapa saya tidak kasih dia jadi PJ di sini? Karena urusannya masalah desa banyak urusannya. Sekarang harus melatih lebih 1000 pendamping desa. 6.000 lebih harus dilatih. Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa. Kalau tidak, saya tidak akan kucurkan dana desa melalui APBN. Saya sudah kusurkan dana melalui ADD. Yang di ujung sana, kenapa saya tidak tunjuk? Karena dia tuh pendampingnya KPK, jaksa, polisi, BPKP, BPK. Nah, kalau salah-salah dia dampingi, dia hanya 2 hari di sana, banyak pegawai nanti masuk buin. Nah, oleh karena itu dia harus dampingi terus. Para birokrasi didampingi, diamankan, dibantu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Kalau dia hanya 2 hari di sana, bagaimana dengan penerbangan seperti ini? Kancai nanti kantor gubernur itu, tahu kancai? Nah, yang pakai kacamata di tengah ini, dia mengurus pendidikan. Kalau anak muridnya lari, bagaimana? Yang dididik pegawai pendidikan dan latihan, belum lagi mengurus STPDN, penerimaan itu, penerimaan ini, pelatihan itu, pelatihan ini. Tidak boleh makan sedikit saja, bisa-bisa orang tinju meja. Makanya tidak diturunkan. Demikian juga yang gemuk pendek. Nah, mereka akan menyusun anggaran pendapatan belanja daerah. Pada bulan ini sudah harus tersusun. Gubernur itu tak ada kerja, kerjanya nyuluh, tinggal merentah. Ini kau selesaikan APBD, ini kau selesaikan pendidikan, ini kau selesaikan masalah desa. Gak ada urusan. Saya tentukan target, kalau kau tidak mampu, ganti. Nah, memangnya dia mau diganti gara-gara hanya jadi PJ 2 hari di sana, APBD ku nggak jadi. Nah, urusan APBD itu sudah ada batas-batasnya. Nah, oleh karena itu mereka tidak kita turunkan, karena yang agak longgar adalah yang di kehutanan. Kehutanan pun sekarang tidak longgar, karena kita lagi kerjasama dengan KPK dalam rangka menertibkan masalah kehutanan. Kebakaran ini bukannya nyaman. Terima kasih, silakan duduk. Nah, ini orang mana nih, Pak? Bapak-bapak orang mana? Kantuk kan? Jadi itu tidak benar kalau dibilang saya melecehkan orang kantuk. Ini isu sudah saya tepis, saya jelaskan dengan fakta-fakta. Demikian juga dengan taman. Mungkin saya melecehkan taman. Coba yang merasa orang taman. Mana? Baik, ini orang taman. Taman itu di mana? Orang bilang saya bilang mengganjal Anton Pamero. Itu tidak benar. Yang kejar setengah mati ini ya, yang gemuk gendut ini ngurusnya. Nih koran. Ini tulisannya, Anton Pamero merasa dijegal. Ngapain aku menjegal hanya sekecil Anton? Bukan aku ada masalah dengan dia, dia pun tidak ada salah sama saya.
Dia mau maju bupati, masa saya jegal? Nanti bagaimana prosesnya? Tanya sama dia. Naik di meja saya, langsung saya teken, tidak ada masalah. Diantar lagi sama kepala biro. Ini kepala biro loh. Diantar ke KPU lagi. Nih, hebat tidak? Mereka tidak ngurus, bisa diselesaikan. Masa dibilang aku menjegal? Nih di koran itu. Ini saya mau tuntut ini. Karena saya tidak menyalahgunakan jabatan. Ini yang pontang-panting mencari dia, mencari pengurus partainya, baru diajukan usul. Sebenarnya saya boleh teken atau tidak teken 90 hari berdasarkan undang-undang peradilan tata usaha negara. Saya bekerja berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan titah. Bagaimana? Siapa yang urus? Benar tak? Coba kasih mic supaya dijawab benar, supaya semua rakyat dengar. Fitnah-fitnah ini luar biasa dengan saya. Mati janda aku nih. Benar tak? Tidak ada kita jegal. Tidak Pak. Jadi berkas masuk kepada kita itu pada tanggal 7 Oktober. Jadi siang hari, sore hari masuk ke provinsi, kemudian langsung kita proses, naikkan ke biro hukum sampai malam Pak, kemudian kita turunkan. Kebetulan Bapak sedang melakukan cuti untuk medical check up. Kemudian tanggal 13 Bapak ada pertemuan dengan Bapak Presiden, tanggal 14 ke Putus Sibau. Jadi berkas memang ada di kita karena Bapak masih ada di dalam tugas dinas luar. Dan pada saat Bapak datang pada tanggal 21 subuh kita sampaikan untuk diteken. Jadi pada dasarnya penekanan ini tanggal 21 pagi sudah diteken Bapak, dan kita sudah jelaskan Pak kepada Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD yang bertemu dengan kami bahwa Bapak tidak pernah melakukan yang namanya untuk penolakan penekanan itu, dan itu mereka tahu secara langsung. Tapi kan masih muncul ini. Bagaimana Rosadi kita adukan ini? Ini wartawan ini. Tidak lagi Pak. Tidak lagi ya. Nah, itu semua sudah jelas ya. Nggak ada kita menjegal dia. Malah tadi malam langsung diserahkan. Karena kalau tidak salah udah di WhatsApp dulu. Kita langsung email Pak. Nah. Karena kemarin pagi itu pada tanggal 21 malam kita sudah telepon Ketua KPU, tetapi nomor teleponnya tidak aktif, termasuk Sekretaris KPU tidak aktif nomor teleponnya. Kami minta melalui kebetulan kita punya adik-adik di sini, kita mintakan nomor handphonenya juga tidak aktif. Kemudian kita melakukan fax. Kebetulan kemarin pagi itu ada gangguan jaringan di Putus Sibau, sehingga kita melakukan email. Jam 6 sore kami sampaikan kepada KPU Pak, termasuk ke partai politik kita antarkan karena berdekatan. Terima kasih. Bereskan? Sudah diklarifikasi. Mohon izin Pak, kebetulan ada keluarga dari Pak Anton Pamero yang hadir di KPU. Kemudian kita serahkan langsung kepada yang bersangkutan melalui izin Pak Anton Pamero melalui telepon beliau. Demikian Pak. Terima kasih. Jadi saya tidak ada masalah dengan Anton Pamero. Memangnya aku ada kelahi dengan dia? Nggak ada itu. Mau menjegal-jegal itu pun juga nggak ada. Jadi semuanya masalah calon di Kalimantan Barat kita sudah selesaikan. Karena juga itu menyangkut kredibilitas seorang gubernur. Karena gubernur sudah tahu ini koran tidak benar, tidak benar, tidak benar. Nah ini kalau kita adukan, pidana bisa ini. Tidak konfirmasi dengan gubernur. Harusnya kan dia memuat ini konfirmasi bertentangan dengan undang-undang jurnalistik. Jadi kesempatan yang baik ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya juga menjelaskan isu yang kedua, bahwa saya ini yang izinkan sawit masuk di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, saya lihatkan siapa yang mengeluarkan izin. Ya, tahu.
Nah, kita buka-bukaan, Pak. Tertanda di sini bukan saya. Di sini bukan gubernur. Di sini adalah Bupati Kapuas Hulu. Memangnya aku ini Bupati Kapuas Hulu? Coba rakyat datang sini, baca ini. Ini saya kumpulkan dokumen-dokumen saya, Pak. Jadi jangan bilang begitulah. Kalau kita yang bikin, ya bikinlah, tanggung jawab. Jangan lempar-lempar dengan orang. Bikin daya marah dengan saya jadinya. Jadi bukan saya yang mengeluarkan izin. Nah, ini bukannya aku yang bikin nih. Tahun 2007 aku udah jadi gubernur kok. Kan jadi bupati Kapuas Hulu. Nih, clear ya? Jelas? Ya, Pak Temenggung jelas? Tolong Pak Temenggung nanti jelaskan. Nah, yang ketiga, orang ribut-ribut mutasi. Pegawai negeri itu siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan dipolitisir. Jadi ini masalah ini clear. Bapak boleh lihat dokumen dengan saya. Kalau ragu-ragu, terutama Pak Temenggung, karena nanti dianggap dipersalahkan selalu ke Temenggung. Dibelok Temenggung menjual tanah adat lah segala macam, banyak laporan ke saya ini. Pening kepala aku nerimanya. Nah, jadi tidak ada kita yang memberikan izin, bukan kewenangan saya. Kewenangan saya untuk memberikan izin mulai tanggal 1 Januari 2015. Kalimantan Barat sampai hari ini belum satupun ada izin yang saya terbitkan. Dimengerti? Paham kan? Nah, jadi banyak fitnah-fitnah dengan aku ini. Dah letih aku nahannya dah. Dah berdarah-darah. Belum lagi kami dibilang tim babi, orang kafir, pening kepala, edaran selebaran, segala macam. Tidak satu akidah lah. Pokoknya mabuk lah kita. Saya minta pada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai tidak digunakan. Kalau Anda salah memilih, Anda akan menderita nanti 5 tahun lagi.